ada tapi. Halo, Halo Om Dokter, sudah kah? udah, Wis, maaf Om Dokter sekali nggak lagi. apa-apa, Oke, biasa. kita jelaskan ulang ya tentang depresi. Tadi kan sempat terpotong gitu ya. Mengingat nanti supaya kita nanti jangan ada lagi nih yang self-diagnose tentang depresi. Nah, depresi itu, nah Om Dokter bisa jelaskan kembali nih depresi itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Iya, jadi kalau ini gambaran yang paling sering loh ya, gitu, yang paling sering ya kalau di apa namanya, kalau kita melihat dari apa namanya itu yang disebut definisi gitu ya. Betul. Yang dimaksud depresi itu apa sih? Secara umum ya, yang dipegang itu adalah yang disebut sebagai depresi itu adalah sebuah kondisi, sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan gitu ya. Terus kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa itu dilakukan itu dengan senang hati, dengan santai. Dia kehilangan minat gitu, ya. Itu adalah Iya. tanda-tanda utama dari depresi gitu. Jadi seringkali gitu ya, seringkali hampir selalu penderita depresi itu tidak mau ngaku kalau ada dia depresi itu, ya, nggak mau ngaku gitu. Pada umumnya, kalau ada yang ngaku itu bagus itu. Ya, kalau ada yang ngaku itu bagus, saya ini depresi, itu bagus itu. Nah, Iya. kalau ada Oke. orang yang bilang saya ini depresi, terus jangan disangkal. Dulu kalau depresi beneran, kasihan itu Iya, gitu iya ya. betul. Ya gitu. Betul, betul. Bahwa yang namanya penderita atau penyandang depresi itu ya. Penyandang depresi itu kalau sampai dia itu istilahnya crying for help gitu ya, minta Iya, tolong gitu. Itu sangat bagus, udahlah gitu ya. iya betul. Sangat bagus. Karena hampir semua penderita depresi tidak mau melakukan itu gitu. Tidak Iya, iya. akan melakukan itu ya, karena yang namanya depresi tadi. Depresi itu kalau kita bicara depresi ya, depresi itu bukan sekedar rasa sedih gitu ya. Iya, Tapi iya, iya. rasa sedihnya itu ya enggak ada hujan, enggak ada angin, sedih aja gitu ya. Ini contohnya saya sendiri. Saya termasuk penyandang depresi yang termasuk berat gitu ya. Termasuk berat. Ya, jadi depresi saya sejak tahun 86 itu sampai sekarang tidak pernah hilang gitu. Tidak pernah hilang gitu ya. Ya tidak pernah sama sekali saya itu mengalami atau kembali seperti mood saya itu seperti sebelum saya depresi tahun 86. Belum pernah seperti itu ya. Jadi ya gini, yang pengetahuan yang penting gitu ya, pengetahuan yang penting bagi semua orang, bagi semua orang. Pengetahuan ini kayaknya tidak terlalu penting bagi penyandang depresi. Gitu. Tidak terlalu penting karena penyandang depresi itu merasakan sendiri gitu ya, merasakan Iya. sehingga dan dia tidak peduli dengan yang kita omongkan sekarang itu penderita depresi itu nggak peduli, gitu. Nggak Iya, peduli, iya. apalagi dia yang berat gitu ya. Jadi ya sebetulnya ya yang penting dalam pembicaraan kita saat ini itu adalah satu, tidak perlu mengalami depresi itu ya. Tidak perlu Iya. seseorang itu mengalami depresi sendiri. Itu tidak perlu. Tapi pengetahuan tentang apa itu depresi dan ya sedikit empati aja kepada Iya, iya. semua orang sih pada dasarnya. Pengetahuan tentang apa itu depresi dan sedikit empati itu mungkin akan membuat
kalian yang denger ini ya, gitu ya. Kalian membuat kalian itu bisa jadi penyelamat, gitu. Atau setidaknya bisa membantu menahan diri untuk Betul. tidak membuat keadaan penderita depresi makin buruk, gitu. Ya, Iya, betul. ya sedikit aja empati, gitu ya. Sedikit aja empati itu sudah cukup, gitu ya. Untuk kita itu tidak memperburuk atau memperburuk kondisi penyandang depresi itu ya. Ya, kalau kita bicara mengenai depresi itu ya, dari data WHO, 1 dari 5 orang itu pernah mengalami depresi. Ya. Oke. 1 dari 5 orang. Berarti 20% orang itu pernah mengalami depresi dengan berbagai macam tingkatan, gitu ya. Depresi itu tidak sekedar rasa sedih, tidak sekedar itu. Rasa sedihnya itu berkepanjangan tanpa sebab. Kalau misalkan kita misalkan membaca ada apa namanya di timeline orang ngolok-ngolok kita, terus kita sedih lah, ya wajar itu, wajar. Iya. Itu. Tetapi bayangkan saja, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Terus mendadak kita merasa sedih, gitu ya. Mendadak kita itu merasa tidak berguna, gitu ya. Kayaknya dunia ini lebih baik kalau nggak ada aku, gitu ya. Ya, sedih berkepanjangan. Terus kemudian rasanya tidak ada harapan lagi. Aku nanti mau jadi apa? Hidupku nanti seperti apa, gitu ya. Perasaan seperti itu muncul, itu ya. Kegiatan yang bisa kita lakukan dengan riang, misalnya mandi, itu tidak bisa kita lakukan lagi. Penderita depresi tidak lagi melakukan itu. Sekedar misalnya beli mie instan di swalayan, itu bagi orang normal itu adalah hal yang gampang, gitu. Ya. Iya. Ada yang gampang. Tapi bagi penderita depresi itu muncul aja tidak mau, gitu. Jadi penyebab kesedihan yang muncul pada penderita depresi seringkali tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan sekelilingnya. Ya. Itu yang jadi persoalan, gitu ya. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada penyebabnya rasa sedih itu. Kalau dia masa nggak ada, itu ada yang nanya, masa nggak ada penyebabnya sedih? Ada gangguan di otak penyebabnya, gitu. Itu ada yang nanya barusan tadi itu ya. Masa nggak ada sebabnya? Ada. Sebabnya adalah gangguan di otakmu, gitu ya. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi sebetulnya ya memang penderita depresi itu memerlukan teman, memerlukan kawan, memerlukan pendampingan. Tetapi secara antagonis ya, secara paradoks, ironisnya, penderita depresi itu menjauhi semua orang, tidak mau dideketin. Gitu. Iya. Antagonis itu, memerlukan teman, tetapi kalau didekatin nggak mau, gitu. Iya. Nggak mau. Orang deket malah disengain, gitu ya. Orang deket malah diomelin, gitu ya. Orang deket-deket malah itu yang terjadi ya. Orang berusaha mendekat, tetapi penderita depresi kepingin menjauh, gitu ya. Jadi penderita depresi itu secara paradoks, meskipun penderita depresi itu memerlukan bantuan orang lain, bantuan individu lain, tapi secara paradoks yang namanya penderita depresi itu menjauhi semua orang, gitu. Iya. Itu depresi. Depresi perasaannya itu perasaan udah nggak karu-karuan lah ya, gitu ya. Sedih, gitu ya. Jengkel, marah, gitu ya. Merasa tidak berguna, gitu. Tidak ada harapan, gitu. Bahkan besok yang terjadi apa itu nggak peduli, gitu. Nggak peduli, ya. Nggak punya, gitu. Ya. Nah, masalah depresi ini adalah masalah utama, gitu ya. Masalah utama sejak dulu, gitu ya. Sejak dulu. Nah, sejak awal. Nah, psikologi termasuk psikiatri lama itu berpegang pada psikoanalisnya Freud, gitu ya.
termasuk penderita depresi dan penderita manik depresif bipolar itu selama 75 tahun, hampir 80 tahun itu praktisi psikologi dan praktisi psikiater itu menggunakan teorinya psikoanalisanya Freud gitu. Ya. Iya. Ya itu karena kita nggak punya pegangan waktu itu, kita nggak ngerti ya, manusia belum paham mengenai apa itu cara kerjanya otak, bagaimana belum paham gitu ya. Sampai akhirnya tahun 80, awal tahun 80-an, itu seorang penderita manik depresif itu sembuh dengan yang namanya litium, preparat litium gitu ya. Preparat litium gitu. Ya. Nah, itu kemudian runtuhlah yang namanya psikoanalisa, nggak perlu psikoanalisa penelitian gitu ya, dengan menggunakan litium gitu ya. Ternyata banyak penderita depresi yang membaik tanpa yang namanya mengikuti sesi-sesi psikoanalisa lah, itu enggak. Nah, dari situ itu akhirnya berkembang tahun 80-an ya, bagaimana yang namanya depresi itu muncul di otak kita itu seperti apa. Nah, yang saya sampaikan sekarang itu adalah secara neuroscience itu yang namanya depresi itu apa gitu ya. Memang sebetulnya kalau kita melihat depresi itu tampil dalam berbagai bentuk, berbeda. Bagi setiap orang yang menderita depresi itu berbeda gitu ya. Kepedihan yang dialami berbeda gitu. Tarafnya pun berbeda. Reaksinya setiap individu itu ya berbeda. Jadi untuk menggambarkan secara tepat pengalaman kita supaya bermanfaat gitu ya. Ya satu-satunya buku yang patut dibaca ya buku yang kita tulis sendiri gitu. Iya. Iya. Gitu. Iya nggak bisa kalau misalnya kita membaca bukunya siapa mengenai depresi, loh depresinya dia itu ekspresinya beda dengan depresi saya kok gitu ya. Beda dengan depresi saya gitu. Sampai akhir tahun 80-an itu ya bisa dibilang neuroscience itu belum dikenal gitu ya. Ya belum dikenal lah. Praktis kita belum tahu bagaimana cara kerja otak sehingga menghasilkan depresi. Sampai akhir tahun 80-an kita belum tahu gitu. Meskipun di awal tahun 80 itu ada penderita manik depresif yang sembuh dengan mengkonsumsi litium. Setelah dia mengikuti sesi psikoanalisa selama 20 tahun tidak menghasilkan hasil. Gitu. Minum litium, preparat litium, bukan litium baterai ya, obat. Itu depresinya hilang gitu ya. Nah, ya memang di masa-masa kegelapan seperti itu, bagi saya itu adalah masa-masa kegelapan ya. Waktu itu saya juga mengalami depresi ya, tahun 86. Obat belum tersedia banyak gitu ya. Saya sebagai mahasiswa kedokteran akhirnya saya paham ini depresi ini aku ini gitu. Ya, ini aku depresi. Penderita depresi, saya paham. Saya memerlukan teman. Lah, tapi gitu ya. Dari awal pun saya nggak suka teman gitu. Tanpa depresi pun waktu itu saya menjauhi semua orang. Ya. Setelah depresi makin lebih hebat lagi, gitu. Menjauhi semua orang. Ya. Nggak mau. Gitu. Tapi untungnya itu saya punya teman yang nggak baperan gitu. Namanya buku. Itu ya. Namanya buku. Untung ya. Saya itu punya teman yang namanya buku. Buku itu tidak baper. Saya banting juga nggak apa-apa gitu ya. Itu ya. Nah, bagi saya ya kalau saya flashback lagi hingga akhir tahun 80-an itu ya bisa dibilang itu adalah ya itu masa-masa kegelapan ilmu saraf itu ya. Ya waktu itu ada jargon hanya orang goblok pembohong yang bisa menjelaskan kepadamu tentang kerja otak gitu ya. Tahun 80-an. Gitu. Tahun 80-an itu kalau ada orang ngomong tentang otak itu hanya orang pembohong,
orang goblok pembohong yang ngomong tentang otak. Harusnya orang waktu itu kalau kita nggak tahu cara kerja otak. Gitu ya. Iya. Bagaimana otak itu menghasilkan emosi tahun 80-an kita belum paham gitu ya. Padahal tahun 80-an itu banyak orang yang bilang otak kiri, otak kanan lah, terus kemudian otak tengah lah, terus kemudian ngomong bahwa otak 10% lah itu, terutama motivator-motivator itu gitu ya. Iya. Ya, bagi jargon waktu itu hanya orang pembohong, hanya orang goblok pembohong yang menjelaskan kepadamu tentang cara kerja otak tahun 80-an atau awal tahun 90-an. Orang neuroscience saja belum berkembang, dokter juga tidak tahu bagaimana yang namanya cara kerja otak bisa menghasilkan depresi, belum tahu. Gitu. Ya, apalagi kalau ada orang yang pernapasan bisa menurunkan depresi, sini tak tampar sandal mulutmu sini, gampang banget ngomong gitu ya itu. Ya, itu memang. Nah, penderita depresi itu juga paling anti mendengarkan nasihat gitu ya. Penderita depresi tidak perlu nasihat gitu ya. Jadi kalau hobimu itu ngasih nasihat, kamu jauh-jauh aja dari penderita depresi gitu ya. Ya, kalau di sini ada motivator jauh-jauhi penderita depresi karena motivator itu suka ngasih nasihat gitu. Meskipun nggak diminta. Itu adalah yang paling penting ya. Ya, sekali lagi bukan depresi itu bukan tanpa sebab ya. Yang saya bicarakan tadi itu kesedihannya yang tanpa sebab gitu. Kalau misalkan saya waktu papa saya meninggal saya sedih, lah ya wajar gitu. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin. Waktu itu saya juga tidak dalam keadaan berduka. Waktu itu saya juga tidak dalam keadaan excited yang berlebihan, nggak ada gitu. Mendadak aja dalam waktu itu saya mau memasukkan kaset ke dalam tape itu. Mendadak saya itu merasa ada burung di kepala saya, di dalam kepala saya. Burung berkepak-kepak sayapnya gitu. Nah, pada saat itu juga saya merasa ini aku gila ini gitu ya. Tapi masa aku gila gitu ya. Jadi salah satu perasaan gila itu, perasaan merasa gila itu juga salah satu dari gejala orang depresi gitu. Dan kita mencari bukti bahwa kita gila gitu. Mencari bukti gitu ya. Nggak butuh orang lain gitu. Wah, cari bukti. Kita mencari bukti gitu ya. Itu adalah yang terjadi pada orang depresi. Tentu saja yang namanya depresi itu adalah kalau kita sekarang udah tahu lah ya bahwa depresi itu adalah akibat kekacauan kimia otak kita, neurotransmitter otak kita itu kacau gitu ya. Kacau gitu ya. Kacau. Kalau ini lagi sok tahu banget di MRI nggak kelihatan apa-apa. MRI itu nggak memperlihatkan apa-apa orang depresi gitu ya. Kecuali MRI fungsional atau PET scan dikombinasi terus kemudian lama gitu ya itu. Orang depresi MRI-nya ya nggak apa-apa, kelihatan seperti orang pada umumnya gitu ya, gitu ya itu. Jadi tentunya yang namanya depresi itu akibat kekacauan kimia otak atau neurotransmitter gitu ya. Ya, sebetulnya gagasan ini sih sebetulnya sudah ada orang yang bicara awal-awal tahun 80-an atau awal tahun 90-an itu sudah ada yang mengambil istilahnya asumsi bahwa yang namanya ini yang terjadi adalah karena kekacauan hormonal atau neurotransmitter. Itu di awal-awal sudah ada gitu ya. Pada awalnya itu ditentang banyak gitu ya, ditentang banyak orang. Tapi beberapa tahun belakangan ini gagasan tentang kekacauan hormonal dan neurotransmitter itu diterima oleh banyak orang, terbukti gitu ya.
Yang paling umum, yang paling banyak adalah ketidakseimbangan level serotonin, ya. Ketidakseimbangan level serotonin itu. Karena rendahnya produksi serotonin di otak. Jadi serotonin itu diproduksi di otak itu ya. Dan kalau ada level serotonin yang rendah, gitu, ini akan menghasilkan depresi. Jadi sekarang ya jangan kaget lah ya. Kalau kemudian ini halo FP itu siapa? Namanya FP garis panjang, itu nama apa nama ya? Gitu. Nah, jadi tidak mengherankan ya sekarang ini kalau kita lihat obat-obatan antidepresan itu yang paling banyak ditemui adalah golongan SSRI ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, itu paling banyak itu ya. Paling banyak karena kondisi ini yang paling banyak menyebabkan depresi gitu ya. Jadi tadi yang paling umum adalah rendahnya level serotonin. Nah, rendahnya level serotonin itu karena pembuangan terbanyak banyak, karena reuptake-nya yang sedikit, atau karena produksinya yang berkurang, bola ya, pokoknya itu tidak seimbang gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara SSRI itu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor tadi, yang paling umum, yang paling terkenal itu adalah Prozac gitu ya. Prozac itu paling terkenal itu ya. Tapi rupanya sekarang kita juga tahu rendahnya level serotonin ini bukan satu-satunya penyebab depresi gitu ya. Faktor lain itu akhirnya satu persatu itu ditemukan belakangan, meskipun bukan faktor utama gitu ya. Yang paling banyak ditemukan itu adalah rendahnya level serotonin dalam sel otak kita gitu ya. Itu adalah yang, tapi belakangan kita makin tahu sekarang ini penyebab-penyebab lain dari terjadinya gangguan di otak yang menimbulkan kondisi depresi itu. Ya. Nah, sekarang ini makin ke belakang sini ya, makin sekarang ini kita makin punya gambaran yang lebih lengkap mengenai mekanisme depresi gitu ya. Dan tidak jarang juga itu melibatkan nukleus accumbens dan frontal cortex gitu. Jadi tidak satu tempat di otak satu gitu yang terjadi terjadi depresi. Bukan hanya ini tempatnya depresi di sini loh, enggak gitu ya, gitu. Enggak. Bahkan yang namanya nukleus accumbens itu adalah pusat atau istilahnya pemicu atau ya pusat, bisa dikatakan pusat emosi kita gitu ya, pusat emosi kita. Frontal cortex ya. Frontal cortex itu adalah daerah yang sangat diperlukan dalam kita mencoba untuk berasional gitu ya. Berpikir rasional. Itu sangat perlu frontal cortex. Bahkan untuk menunjukkan ekspresi empati. Ekspresi empati loh ya, bukan empatinya. Ekspresi empati itu diperlukan frontal cortex yang sehat gitu. Jadi jangan kaget kalau ada penderita depresi yang kelihatannya jengkelin, enggak punya empati, maki-maki semua orang gitu ya. Betul. Ya, jengkelin itu. Bahkan tidak jarang orang depresi itu dicurigai oleh orang lain sebagai pura-pura depresi. Itu tidak jarang. Ini dia yang membuat WHO itu akhirnya waktu kita rapat tahun 2019 itu. Pada tahun 2019 November itu, WHO itu mencanangkan tahun 2020 adalah tahun depresi. Artinya WHO memberikan penekanan kepada depresi. Hanya saja kedahuluan yang namanya pandemi itu. Tahun November 2019 itu WHO sudah mencanangkan tahun 2020 adalah tahun bagaimana WHO berkonsentrasi pada depresi. Iya. Depresi dengan hashtagnya Let's Talk. Let's Talk itu bukan kamu yang ngomong,
penderita depresi dipancing ngomong gitu. Bukan Iya, kamu iya, iya. ngomong ngalor ngidul gitu ya. Ngomong A sampai Z di depan orang depresi, pengen nampar sandal aja orang depresi. Kalau kebanyakan orang di depannya banyak ngomong, pengen lempar sepatu gitu. Gitu. Ngomong ngalor gitu ya. Jadi yang namanya resto Iya, iya. memancing yang namanya penderita depresi itu bicara gitu. Bukan kamu ngomong A sampai Z gitu. Iya, iya, iya. Ya gitu. Dipancing, didatangi, ditemani itu. Ditemani, hadir gitu ya. Hadir. Kalau dia memaki-maki, itu sudah cukup bagus gitu ya. Udah cukup bagus dia maki-maki gitu ya. Datang gitu ya. Bukan terus kemudian kamu SMS, kirim email panjang lebar menjelaskan tentang depresi gitu. Bukan itu. Gitu. Iya, iya. Bukan itu. Yang diperlukan itu kehadiran gitu. Yang diperlukan orang datang itu perlu gitu ya. Perlu ada orang datang gitu. Ada sesuatu yang datang gitu. Ya. Itu perlu. Gitu. Nah, kalau seandainya kita yang waras ini ya gitu ya, mendatangi penderita depresi gitu ya. Terus kemudian mereka marah-marah gitu. Ya itu Iya, cukup iya. itu. Oh, udah bagus dia bisa ngomong itu udah bagus gitu ya. Betul. Itu sudah bagus gitu ya. Jadi itu yang namanya lestok, bukan kamu yang ngomong ngalor ngidul, bukan. Itu loh ya itu. Ya. Nah, yang penderita depresi itu tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan banyak orang secara wajar. Misalnya sekedar belanja di supermarket itu kan gampang gitu. Ya. Iya. Tapi penderita depresi itu sulit melakukan itu. Ya. Iya. Rasa bersedih. Tapi sekali lagi, depresi itu ada orang yang ini, aku depresi. Alah kamu cengenges gitu kok ngaku depresi gitu ya itu. Iya. Coba ya. Ini ya, aku ngomong orang-orang terkenal deh. Whitney Houston, Marilyn Monroe ya itu. Marilyn Monroe. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Robbie Williams gitu ya. Iya. Kita tidak pernah melihat mereka itu sedih gitu. Wajahnya senyum terus gitu. Loh, mereka itu bunuh diri karena depresi gitu. Iya. Ya, jadi hati-hati kita itu melihat atau memberikan kesimpulan bahwa orang bilang depresi itu dia pura-pura gitu. Ya. Iya. Mengambil amannya kalau kamu tidak setuju dia depresi, kamu diem gitu. Iya. Ya, jadi kalau ada aku depresi gitu, terus kamu ragu bahwa dia itu depresi gitu, diem gitu. Kalau dia depresi beneran gitu, terus kamu malah kamu self diagnosis loh, hati-hati loh ya itu ya. Hati-hati gitu. Hati-hati gitu. Ya. Iya. Karena orang depresi terus kemudian dia menerima penolakan, dia akan mengurung lebih dalam yang namanya kurungannya dia. Dia akan menjauhi semua orang gitu. Ya. Ini saya ngomong sedikit saja supaya paling tidak ini paham lah depresi itu apa gitu ya. Selanjutnya bagaimana caranya seorang depresi itu mau diajak ke profesional gitu ya. Entah psikolog, entah psikiater gitu. Ya. Betul. Ya, jadi kalau sudah ada orang depresi jangan didebat itu. Kamu dari mana kamu tahu depresi gitu ya. Loh, orang sudah membuka diri. Kenapa? Gini loh, manusia itu sulit membuka diri. Manusia itu seringkali malu dengan apa-apa hal yang tidak perlu diketahui oleh orang umum gitu ya. Manusia itu binatang yang unik kalau soal keterbukaan itu dibanding binatang lain. Manusia itu adalah spesies yang tertutup itu ya. Manusia itu spesies yang tertutup itu. Sekedar jalan-jalan aja mesti pakai baju, ada yang kita tutupi gitu. Ya.
pakai baju gitu. Kalau mau hubungan seks di ruang tertutup, kalau di luar Enggak. dilaporin ke ormas gitu ya itu. Bayangin aja gitu. Jadi memang manusia ini, kita itu menjadi spesies yang sangat tertutup tentang diri kita gitu. Ya. Nah, ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan pada penderita depresi gitu. Nah, tapi gini loh ya, tapi sekarang kembali lagi, kita itu sekarang tidak perlu mencemaskan lah soal update ilmu pengetahuan dan teknologi pengobatan depresi. Kita udah bagus lah ya itu. Untuk sekarang itu obat depresi sudah tersedia, gitu ya. Tersedia banyak itu. Tinggal bagaimana caranya kita menghadirkan penderita depresi itu ke profesional gitu ya, ke psikolog atau psikiater gitu. Selebihnya kalau seseorang itu sudah melakukan itu, sudah kamu jangan banyak mulut gitu. Kamu udah nggak punya tugas apa-apa lagi. Kalau misalkan seseorang itu sudah menemui profesional gitu, tugasmu itu duduk diem, mulutmu dikunci ya gitu. Ya, mulutmu itu dikunci gitu. Duduk diem. Nah, gitu. Kamu hanya ngomong kalau diajak ngomong gitu ya. Gitu. Jadi kalau seseorang itu sudah menemui profesional, udah tugasmu itu diem, apalagi menasihati. Penderita depresi tidak perlu nasihat sekali lagi ya itu. Bahkan anti dengan nasihat. Jadi kalau kamu hobi menasihati, jauh-jauh aja dari penderita depresi gitu ya. Kamu memperparah saja gitu ya. Ya gitu. Nah, tentang kalau sekarang pendekatannya sains ya gitu ya. Kelihatannya kita tidak terlalu perlu mencemaskan soal update ya, soal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengobatan depresi gitu ya. Tapi ya itu tadi, yang lebih penting kita itu sedikit berusaha memahami, sedikit aja gitu. Berusaha memahami cara-cara mengupdate gitu ya. Cara kita untuk menghadapi perubahan kemajuan gitu. Ya. Ya, jadi kita itu bagaimana pengetahuanmu tentang depresi tahun 50 kamu terapkan sekarang, lu ya jadi udah obsolete gitu ya, sudah out of date itu ya gitu. Ya. Gitu. Ya ini saya sebagai penderita depresi itu ya memang jengkel gitu ya kalau melihat orang itu udah nggak ngerti depresi, ngomong seenaknya gitu ya. Iya. Yang merasakan itu penderitanya. Sekedar melihat ya, kalian ngomong ngalor ngidul di timeline, di Twitter tentang depresi. Penderita depresi itu bisa terpicu depresinya gitu. Iya. Ya, jadi untuk membantu penderita depresi, yang pertama, lambemu itu dilakban itu bisa nggak sih mingkem itu gitu ya. Mulutmu itu nggak usah ngomong depresi gitu ya. Sekedar membaca konvo atau conversation orang tentang depresi itu yang panjang, penderita depresi bisa terpicu depresinya gitu. Ya, itu perlu diketahui gitu. Bayangin aja itu di timeline Twitter itu orang tweet war soal depresi, sama-sama tidak tahunya gitu. Kalau seandainya seorang ahli ya, psikolog dengan psikiater terus berdebat secara keilmuan itu, oke, itu fine gitu. Lain ya, yang satu motivator, yang satu ustadz ya, ngomong soal depresi itu, podo-podo nggak ngertinya gitu ya. Di ruang terbuka gitu ya. Nah, ini yang membuat ini yang perlu dipahami bahwa yang namanya soal update ilmu itulah kita sudah enggak. Yang pasti perkembangan pengetahuan ilmiah akan berkembang terus gitu ya. Itu perkembangan neuroscience berkembang terus ya. Hampir semua pengetahuan kita saat ini akan dibantah atau dikaji ulang di masa depan gitu ya. Apa yang saya omongkan ini akan dikoreksi gitu ya. Akan dikoreksi. Tetapi yang aku omongkan hari ini adalah kebenaran
ilmiah yang terbaru gitu. Ya. Kalau besok itu ada kebenaran-kebenaran baru, ya yang kebenaran lama ditolak gitu. Iya. Gitu loh ya, gitu. Ya cara kerja sains memang demikian, bukan melalui keyakinan buta, tapi justru dengan passing through ya, melewati dan terus-menerus timbul. Tugas saintis itu memang melakukan koreksi hal-hal yang nampaknya sudah benar gitu ya. Contoh tadi di awal itu kan kita menganggap itu apa namanya yang namanya kadar serotonin yang tinggi itu adalah penyebabnya. Akhirnya kita tahu itu bukan penyebab satu-satunya. Bukan lantas serotoninnya salah, bukan itu. Ada koreksi bahwa ternyata kondisi-kondisi yang lain itu bisa mengakibatkan, tapi kalau serotoninnya rendah, itu penyebabnya depresi gitu ya. Bukan lantas rendahnya serotonin itu salah, bukan. Jadi yang namanya koreksi ilmu pengetahuan ini yang saya ngomongin saat ini mungkin akan dikoreksi, dipertajam di depan gitu. Ada pengetahuan yang sudah nggak bisa dibantah, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 tuh. Sampai onta bungkuknya 3 ya tetap 4 gitu ya. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan itu ya. Mengapa sih depresi itu seperti yang tadi saya sulit dipahami ya? Ya karena depresi itu nggak kelihatan gitu. Iya. Orang itu kan nggak bisa melihat depresi. Kalau misalkan tipes itu kelihatan tipes itu ya, mulut melet, ya, lidahnya kotor, demam gitu, bisa didengerin gitu ya itu ya. Itu adalah kelihatan. Tapi ya depresi itu ya bukan sekedar merasa agak sedih gitu ya. Sebetulnya ini kalimat yang salah itu ya Pak. Karena pada titik terburuk itu kamu bisa mendapati dirimu itu putus asa beneran gitu ya. Itu kalau yang namanya depresi. Jadi kondisi-kondisi depresi tadi itu adalah kondisi karena gangguan kerja otak kita. Pertanyaannya, kalau orang nyeri bisa depresi enggak? Oh bisa banget gitu, ya. Nyeri itu bisa mengakibatkan depresi, bisa banget gitu ya. Bisa karena nyeri itu juga akan mempengaruhi cara kerja otak kita, mempengaruhi keseimbangan yang namanya neurotransmitter. Makanya kalau penderita kanker nyeri hebat terus kemudian dia depresi, nah itu juga bisa terjadi seperti itu. Sekali lagi yang namanya depresi itu tidak berhubungan dengan kondisi sekitarnya. Iya. Ya, betul yang namanya orang depresi itu terputus dengan sekitarnya. Gitu. Orang sekitarnya riang gembira, dia sedih. Gitu. Iya. Ya, sekitarnya itu riang gembira, suasananya riang, tapi dia sedih. Gitu. Harapan ada di depan mata, tapi dia merasa tidak punya harapan. Ya. Betul. Tapi jangan salah, orang itu bisa bergembira dan depresi pada saat yang sama. Ya, orang itu bisa gembira dan depresi pada saat yang sama. Jadi kalau kita melihat orang sedang senyum-senyum, ketawa, jangan dikira dia nggak depresi. Gitu. Houston itu pernah nggak kelihatan sedih mukanya? Enggak itu. Enggak. Ya, itu dia yang jadi persoalan kita. Nah, kita di sini tidak perlu tahu banyak tentang secara neuroscience depresi itu gimana, nggak perlu. Neuroscience kalau dipelajari kalian juga nggak paham gitu ya. Itu konsumsinya ahli neuroscience gitu. Tetapi secara neuroscience kita udah paham bahwa yang namanya depresi itu sebabnya di otak itu gimana. Gitu. Nah, yang diperlukan bagi penderita depresi itu yang perlu diketahui supaya kamu tidak memicu orang jadi bunuh diri gitu ya. Ya, kamu jangan sok-sokan misalnya, ayo kita sholat, kamu
Ya, demammu ya. kuat, itu lambemu atau cocotmu yang begitu itu bisa memicu orang depresi dan bunuh diri. Iya, iya. Terus Betul, betul. setelah orangnya bunuh diri, kamu sebut bunuh diri masuk neraka. Dosa. Gitu. Iya. Padahal dia Iya. bunuh diri gara-gara kamu itu ya itu. Iya, iya. Ya itu. Jadi kalau misalnya bahwa kalau kita mengatakan betul kamu bahwa bilang jangan self diagnosis gitu. Tetapi kalau ada seseorang ngaku dia depresi itu, jangan buru-buru disangkal gitu. Iya, 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 iya. Kalau ada orang ngaku depresi, tugasmu satu, mengantarkan orang ini ke profesional. Ya, bawa dia ke psikiater atau psikolog. Gitu, ya. Gitu. Ya. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, diem. Gitu. Iya, betul, betul. Ya. Diem. Dan kalau dia itu sudah menghadap ke psikiater, tugasmu selesai. Jangan banyak mulut. Gitu. Iya, iya. Temani. Gitu. Kamu hadir. Kalau kamu nggak bisa hadir, nggak usah gaya-gaya. Gitu. Kamu nggak hadir gitu, terus kemudian telepon. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu. Ah, apaan? Siapa yang perlu kamu? Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak bisa hadir secara fisik menemani orang depresi, nggak usah sok-sokan telepon. Maaf ya, nggak bisa nemenin kamu. Loh, yang putusin siapa? Gitu. Ya, gitu. Iya, ya. iya. Ya, perlu kita pahami paradok-paradok yang ada dalam orang depresi kalau dibandingkan dengan orang pada umumnya, gitu ya. Kita melihat paradok di situ karena cara kerja otak orang yang depresi itu sudah berbeda dengan orang pada umumnya, gitu. Iya, iya. Ya, gitu. Apakah depresi itu sebuah penghalang untuk sukses? Enggak, gitu. Ya, saya banyak orang yang bilang hebat ya kamu depresi, tapi kamu bisa jadi dokter bedah saraf. Ya, iya. Saya jawab, justru karena saya depresi saya seperti ini. Kalau saya nggak depresi mungkin nggak jadi seperti sekarang, pasti beda gitu. Keputusan yang saya ambil itu pada saat kondisi saya depresi. Jadi saya menjadi dokter, melanjutkan jadi dokter, terus kemudian mengambil pendidikan bedah saraf, menjalani semua sampai seperti sekarang. Karena saya depresi. Jadi kalau ada pertanyaan, saya pernah diajak ngomong bahwa yang namanya depresi itu suicidal atau motivasi untuk menjadikan kita itu produktif. Ya dua-duanya gitu. Iya. Dua-duanya gitu. Kalau 2 minggu yang lalu saya ada di London gitu ya. Saya sengaja datang ke patungnya Winston Churchill gitu ya. Setiap kali saya ke London itu saya selalu mendatangi patungnya Winston Churchill. Kebetulan patungnya Winston Churchill itu di London itu di dekat di gereja Westminster Abbey itu ya. Itu ada patungnya Nelson Mandela, ada patungnya Gandhi. Di situ ada patungnya Winston Churchill itu. Winston Churchill itu Perdana Menteri Inggris. Tapi Winston Churchill itu adalah salah satu orang yang seumur hidupnya berjuang menghadapi depresinya. Seperti Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu seumur hidupnya dia, seumur hidupnya dia berusaha melawan depresinya. Bayangkan, Abraham Lincoln ya. Waktu itu belum ada obat antidepresan itu ya. Abraham Lincoln itu mengalami kesedihan yang luar biasa dalam buku-buku yang ditulisnya itu. Bahkan dalam salah satu bukunya dia itu pernah menulis
Kalau seandainya kesedihanku ini dibagikan ke seluruh orang di dunia, pasti tidak ada lagi senyum di muka bumi. Betapa Iya, dalamnya dia merasa mengalami kesedihan itu ya. iya, Ya, dan yang namanya Abraham Lincoln itu sebagai presiden termasuk presiden yang sangat berprestasi gitu. iya, iya. Berprestasi. Meskipun sebagai orang depresi, dia kesulitan bertata krama itu kesulitan itu. Orang depresi itu kesulitan bertata krama. Maksudnya begini, sebagai presiden, tata krama presiden dengan tata krama orang biasa berbeda gitu. Ya. Iya, iya. Pada saat parlemen waktu itu terjadi perang sipil ya, perang sipil di mana? Di Amerika antara utara dan selatan, antara Union dan Konfederasi gitu ya. Yang satu pro perbudakan, yang satunya anti perbudakan gitu ya. Mereka ngomong di parlemen tentang perbudakan gitu ya. Ya namanya orang depresi ya gitu. Namanya orang depresi, ya Abraham Lincoln malah ngomong, udah ngapain sih kalian ngomong? Gini deh, kalian masing-masing sebulan aja jadi budak. Habis itu ngomong di sini gitu. Lah, sebetulnya itu secara politik itu bukan tata krama yang diperbolehkan. Nggak boleh ngomong begitu itu. Tetapi yang namanya Abraham Lincoln ngomong begitu itu membungkam parlemen, diam semua gitu. Iya, iya. Seperti kalian pernah jadi budak aja, udahlah kalian itu jadi budak 1 bulan aja, habis itu balik lagi ke ruangan ini diskusi tentang perbudakan gitu. Iya, iya. Justru karena depresinya yang namanya Abraham Lincoln itu menjadi presiden yang sangat berpengaruh ya, mempengaruhi parlemen ya, meskipun akhirnya dia tertembak juga gitu ya, meninggal. Gitu. Winston Churchill juga gitu. Winston Churchill itu depresi berat gitu ya. Ya. Winston Churchill itu depresi berat. Tapi kalau tidak ada Winston Churchill, mungkin Perang Dunia Kedua itu tidak berakhir dengan kemenangan sekutu gitu. Karena pada saat itu sekutu-sekutu itu ya Perancis, ya yang lain itu udahlah kita damai aja lah. Kita mengadu kegiatan senjata dengan Jerman aja lah gitu. Ya. Yang orang yang sangat menentang perdamaian dengan Hitler, ya Winston Churchill gitu ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk macam-macam. Winston Churchill itu saking dia itu curiganya sama semua orang. Dia itu curiga sama semua orang. Sampai pada saat Inggris itu mempunyai yang namanya radar itu. Inggris menemukan radar yang sangat efektif. Meskipun yang lain juga sudah mengembangkan radar, tapi radar yang paling efektif itu radarnya pasukan Inggris. Dan itu yang membuat pilot-pilot Inggris itu bisa menembak sasaran dengan tepat meskipun malam hari. Dan pada saat Winston Churchill ditanya oleh sekutunya, yang nanya itu Amerika, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson itu tanya ke mana? Ke Winston Churchill. Itu pasukan pilotmu kok bisa itu malam-malam nembak dengan tepat? Apa kata Winston Churchill? Mereka makan wortel. Sampai sekarang kebohongan yang namanya Winston Churchill itu dimakan semua orang saat dunia, termasuk dokter mata. Banyak yang kena bohong. Banyak dokter mata yang menganjurkan makan wortel pada orang yang matanya kurang bagus. Padahal itu omongan nyolot dari yang namanya Winston Churchill itu ya itu. Nah, bagaimana yang namanya depresi itu membuat orang itu produktif itu ya. Tapi sekali lagi, produktifnya seseorang dengan kondisi depresi itu tidak berkaitan langsung gitu ya. Tidak bisa dikatakan bahwa kalau depresi tidak bisa bekerja gitu. Kalau depresi tidak bisa bekerja gitu. Tidak seperti itu gitu. Kita tidak bisa menghakimi orang depresi tidak bisa diandalkan bekerja gitu. Bukan itu. Ya, bukan itu.
Nah, itu tadi yang saya sampaikan sedikit tentang depresi. Ya, masih banyak hal yang kita tentu bahas Betul, mengenai betul. depresi gitu ya. Apa kira-kira, terus apa yang perlu kita lakukan. Itu nanti Iya, mungkin kapan-kapan kita lakukan ya. Ini kan betul udah Om, bahas betul. jam 21 gitu ya. Nah, sekali Iya, lagi iya. eh, sedikit tahu tentang apa yang namanya depresi dan sedikit empati gitu lah ya. Sedikit empati ya. Iya, Empati. Jangan turuti maumu sendiri gitu ya. iya, Empati lah. iya. Ya. Empati itu termasuk ya kamu jangan so eksis gitu. Enggak dianggap Hmm, ada hmm, juga enggak apa-apa gitu ya. Enggak iya, tidak dianggap ada juga enggak apa-apa. Diem gitu. Kalau iya, bisa iya. hadir fisik hadir, kalau enggak usah banyak mulut gitu ya. Gitu Iya. ya. Jadi sekali lagi penderita depresi itu tidak memerlukan nasihat. Jadi kalau hobimu ngasih nasihat, nggak usah lah deket-deket orang depresi gitu ya. Iya. Terus yang diperlukan bagi orang depresi tentang kalian adalah kehadiran dan diem gitu ya. Tugasmu menghadirkan seorang depresi itu ke hadapan profesional. Entah Iya. itu psikolog, entah itu Betul. psikiater. Psikiater, Setelah iya. itu sudah tugasmu selesai gitu. Gitu. Tidak ada tugas yang lain gitu ya. Kalau ada ya kamu sudah makan belum? Makan gitu. Nih makan. Jangan ayo kamu pasti bisa. Tak Ya, ya, gitu. Itu yang gitu-gitu tuh paling ayo pasti bisa. Itu semangat gundul ngamoh gitu harus ya. kuat. Gitu. Harus kuat gitu. Gitu Iya, ya betul. Rangel ya. Iya, Om. Oke. Oke. Nah, ini menarik ya. Artinya depresi itu tadi tugas kita hanya bagaimana mengantarkan orang tersebut untuk pergi ke tenaga profesional gitu seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, tapi di sini ini sebenarnya sudah sangat lengkap ya untuk dibahas oleh Om Dr. Yu Hasan sendiri gitu. Nanti bagaimana cara mengatasinya, lalu tanda-tandanya seperti apa, mungkin next time ya kita bahas di lain waktu. Ini Om Dokter mohon maaf karena saya juga lagi sedang tidak ada di rumah, jadi kita di sini juga punya schedule lain, jadi mungkin kita tutup saja untuk pembahasan ini Om ya. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau saya tidak bisa membaca satu persatu, tapi ada beberapa yang sudah saya baca. Artinya intinya depresi itu bukan disebabkan lemah iman ya. Saya juga sedikit ambil poin dari Om Dr. Iwasan. Nggak ada hubungannya antara lemah iman, orang itu tidak sholat dengan depresi gitu. Artinya kita tidak bisa menghakimi orang untuk ayo sholat karena kamu nggak sholat makanya kamu depresi. Tidak. Yang kita lakukan adalah kalau kita tidak tahu, tidak mengerti ya sudah diam atau kita bawa orang itu ke tenaga ahli. Nah kalau di BK itu ada 3M, mendengar, memahami, dan merespon secara tepat. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.